Al-Jailani, berarti dia telah menyebutku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang menziarahi makam wali, makam kekasihnya Allah, maka sama saja dia menziarahiku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau manggil aulianya Allah, kalau kita mau cinta dekat dengan aulia Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cinta dengan kita. Kok bisa? Tadi kan Nabi bilang, siapa orang yang menyebut aulia, menyebut kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ini yang kita sebut rajanya para aulia, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir. Mana orangnya? Ada di belakang saya. Ya, jangan keliru. Takut ntar saya bilang Tuan Syekh hadir, ntar pada ngaco Ustadz ini, gitu. Karena saya pernah di suatu tempat saya bilang para ulama, para ustadz, para habaib, para kiai pada berdebat masalah politik kah, masalah ilmu dah. Dia debat sana kemari, nggak ada tabayun, nggak ada klarifikasi. Saya singkat cerita, sebelum pulang saya bilang, para ustadz, para kiai, para habaib, saya izin pulang, tapi sebelum pulang saya mau nanya, sampean kan para alim, para tuan guru, adabnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Saya mau nanya satu, apa? Ini biasa teman-teman bercanda. Singkat cerita saya nanya, antum semua yang mana dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil habaib, pernah belum lihat Allah? Saya bilang. Oh, mereka singkat cerita terdiam dan ada yang marah. Katanya ente ngaco tadinya. Ente ngaco Gus. Lah ngaco bagaimana? Pernah belum? Gitu aja diamnya. Pernah atau belum? Oh, ada lagi yang marah. Wah, hati-hati kalau berbicara. Pertanyaan saya dijawabnya pernah atau belum. Singkat cerita mereka nggak ada yang terima. 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Saya bilang, tolong pegangin HP saya, nyalahin kameranya. Saya mau foto sama Allah, saya bilang. Ini direkam tadi, share viral ya. Tapi saya nggak nantangin surat merah, enggak. Saya bilang, pegang HP saya, nyalain kameranya, tolong foto saya sama Allah. Wah, ngaco lagi sebelum dipegang. Sini, si pegang. Gimana maksudnya? Ketika kamera nyalain, saya bilang, ayo, saya mau foto sama Allah. Kapan lagi saya bergaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya bilang begini, fotoin. Pada tawa semua langsung. Ngerti dia ternyata. Apa? Berarti saya sudah foto dengan Allah Subhanahu, yaitu asmanya. Tulisan asmanya. Saya bilang, maka daripada itu umat Islam di zaman akhir zaman ini jangan pernah gampang nelen. Punya orang telan-telan aja. Ya. Contoh, kita nunggu gorengan mana lapar. Ya, di rumahnya Ustaz Muhammad Ahmad Judin, wah gorengan caplok aja kagak minta. Bukannya Ustaz, bukannya guru kita kagak ngasih. Takutnya apa? Ustaz kita ngomong lah jangan dimakan, itu udah seminggu. Ya berabe, bisa mules. Maka daripada itu kita, yang muda kek, yang tua kek, di akhir zaman ini jangan sembarangan dan jangan gampang nelen isu. Kalau ada orang bilang begini begitu, biarin dia mah biarin. Kita punya guru, kita tanya guru kita, benar? Guru, iya ini loh. Apa? Ini Gus Samsudin sama Surat Merah lagi berantem. Tanya, jangan ditonton, kita langsung punya pituah. Langsung kita punya perkataan, jangan. Takutnya salah kata, salah ucap, berabe. Apalagi sekarang zamannya zaman media. Oh dia nggak terima nih, wah gini sama antara yang merah sama yang dukun. Dia ngucap tuh di video bla 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 bla. Singkat cerita viral tuh video dia. Besok dipanggil polisi, dipanggil orang yang dihina, kagak mau tanggung jawab. Maaf saya hilaf. Ya. Bocah karang, gampang banget ngucap tapi susah tanggung. Bener Bu? Hati-hati. Makanya kalau guru kita bilang begini sami nawal tohna,
dengerin, taatin, jangan samikna wasoina. Dengerin, lucu aja dia. Kata guru kita, tolongin gelarin tiker sebelum maghrib, udah rapi, tenang aja Ustaz, habis sebelum maghrib ngaji habis isya, tuh makin dijawab bocah karang, bocah sono, bocah Jati Asih tanya Bang Surya, bocah Jati Asih. Tapi saya kata-katanya saya tanya, lu orientasi? Iya Ustaz, tapi saya pindahan kata kali Abang Tengah. Kagak, insya Allah di sini mau orang baik semua. Insya Allah berawal baik, berakhir baik. Berawal kita main di taman surga, insya Allah berakhir di dalam surga. Bener nggak? Orang pengen masuk surga, kebiasaannya bagaimana hidupnya? Kalau semasa hidupnya nggak pernah main di taman surga, ngimpi masuk surga, bener? Wah, lagi buat ibadah, Allahu Akbar, sholat, Allahu Akbar, masjid, cakep, tapi taklimnya nggak pernah hadir, percuma. Lah ini belajar pikir di mana? Takbir yang benar bagaimana? Benar. Sujud bagaimana yang benar? Lah bukannya hak orang diambil. Udah tahu di depan ada temennya lagi sholat berjamaah, disundul. Mau panjang kan gitu, kayak longga-longga. Enggak, saya emang nggak ngina, emang begitu kenyataannya. Udah gitu apa? Wah, kan ngambil hak orang nggak boleh, bener ya? Wah, geser ke kiri, geser ayo ke kanan. Nggak ada yang ikut samping dia. Kata gue iseng sama dia, emang apa? Boleh cantengan, kecak bisa. Tuh. Padahal kita belajar pasti guru kita sama sanad keilmuannya. Yang mana kalau sholat kaki ini antara kanan dan kiri sama dengan pundak kita gedenya. Bukan sama dengan pundaknya orang gendut, beda. Nah orang kulu kayak saya pundaknya kayak gini. Nah gimana, sumo. Ya, makanya alhamdulillah kita bersyukur malam ini kita punya guru. Setiap malam Selasa ngaji, zikir, sholawatan, cari ridho Allah Subhanahu. Bagaikan kalau di akhir zaman ini pemuda atau siapapun orang tua, ibu, bapak, abang, empok, semuanya kalau di akhir zaman ini enggak deket, enggak ada di majlis taklim, enggak ada di majlis zikir, enggak ada di majlis sholawat, dia pasti hidupnya terombang-ambing. Karena hidup kita ini bagaikan di tengah laut. Ini guru kita bikin majlis, bikin tempat, bikin rutinan. Ini bagaikan kita di atas laut. Tapi enak, ada majlis. Majlis itu apa? Kapal. Beliau punya kapal. Kita kalau di kapal, enak kagak? Tenggelam kagak laut? Kagak. Tapi pesan saya cuma satu. Yang mana kapal itu tenggelam bukan karena air yang banyak di sekeliling kapal. Benar. Tapi tenggelam karena ada air yang masuk sedikit dari lubangnya. Sedikit tuh bisa tenggelamin kapal. Benar. Maksudnya apa? Ayo kita maju terus. Jangan pakai dengerin omongan orang. Kalau ini baik, kita lihat moto hidup kita, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat gak yang gini? Agak. Manfaat, kan ada orang dua persepsi. Oh berisik loh, manfaat gimana kan begitu ya? Debang-debung, dia kagak tahu aja. Kalau ini digelar, baru digelar nih. Malaikat siap-siap mau turun. Baru digelar tikernya nih, hambanya baru digelar. Kata malaikat gua, ada taman surga nyok. CS, kita turun. Tuh, kebetulan malaikatnya pernah gaul bu. Panggil CS. Jawab temennya lagi. Isop, oke isop. 86. Yang satu lagi, ntar dulu, kita update statusnya nih. Aduh, pemirsa. Jangan diviralin, ntar di malaikat. Itu, mereka udah siap. Apalagi sudah dimulai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau buka dengan tawasul. Malaikat mulai hadir. Bukan ratusan lagi, bukan ribuan lagi, tapi jutaan malaikat hadir di majlis yang mulia ini, mengaminkan doa-doa kita semua. Bedanya kalau kita kagak melihat mereka. Coba kalau kita lihat mereka, alhamdulillah kita berpikir. Katanya itu sama gede banget itu katanya gua. Besok kamu ngaji lagi. Emang apa? Niat makhluk gede banget, para putih.
bersinar. Kan begitu potongan malaikat ya. Nggak ada yang hitam tegleng. Kayak genderuwo gitu gede. Nggak ada, gede, putih, bersinar. Itu malah wajah kita nggak apa-apa hitam, nggak apa-apa, tapi ahli surga kita. Kenapa? Kita rajin wudhu, rajin ibadah, apalagi hati kita bersinar. Kalau muka bersinar bisa pakai caranya, yaitu skincare, ya mak? Iya. Skincare bisa bersinar wajah, tapi hati belum tentu bersinar. Benar? Kadang kala maaf mukanya mah putih, mukanya mah cantik, hatinya mah busuk. Lu ngaji ngapain lu ngaji? Gitu kayak ngucap gitu. Ya elah. Saya mau berdebat guru. Kalau ada orang sirik dengki pantat kuning. Bukan pantat kuning, kalau orang pantat kuning mah orang sirik ya, orang pelit ya. Ini mah pantat hitam. Udah dengki banget. Makin ngomongin orang nggak pakai ada suaranya, nggak pakai ada ngomongannya, pakai jembe doang. Kan itu bibir panjang banget rasanya dia. Rasanya itu gede banget, saya pengen ngambil tang, pencet, tarik gitu tuh. Lah orang baik pakai jebein. Jangankan orang baik, orang jelek. Ya orang jelek. Ada bocah lagi main gaplek maghrib dijebein, marah kagak? Lah marah, lu ngapain jebein gua lu? Apalagi orang baik. Udah tahu tabuhan ngiringin sholawat, yang dibaca zikiran, yang diambil dan diharapkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu. Kan tadi lagunya keren tuh, musiknya, selawatannya. Minta keberkahan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti kita sadar kita nggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau ada orang uring-uringan, ada orang uring-uringan. Tahu uring-uringan? Cewek aja kerjaannya. Berarti dia kurang zikir kepada Allah Subhanahu. Ustaz, saya zikir mulu, tapi uring-uringan. Ya, berarti dia nggak taat kepada gurunya, kepada orang tuanya. Simpel. Saya mengasih masukan dikit biar guru kita nggak salah. Yang kumpul di sini yang masih punya orang tua, boleh sami'na wa ata'na sama gurunya, tapi sama orang tuanya jangan lupa. Benar? Jangan kurangin adabnya. Yang salah sama gurunya, bukan bocahnya. Sama gurunya mah 100 kali itu. Tangan guru pada nyenyek. Kira nama emaknya, emaknya udah ngaji mak. Lihat buset. Lagu apa ini? Enggak, bukan sini. Bocah sono, bocah jadi asli tanya tuh. Bang Sodia abang saya. Bocah sono. Bocah sini mau enggak ada. Insyaallah di sini mah. Wah. Insya kita minimal husnuzon, karena husnuzon berakhir daripada perilaku yang baik, ucapan yang baik, hati yang baik, insya Allah hasilnya baik. Yang dibaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita mempelajari manaqib itu cerita, yang mana setiap cerita pasti ada manfaatnya. Saya nih ada cerita hidupnya, ada manfaatnya dibaca, tapi beda, nggak ada berkahnya. Tapi kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah kita bisa baca dan insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Benar? Tuan Syekh mah sebelum hidup aja udah ada. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi pengen turun dari kurung, dia nggak ada tangganya nih. Tiba-tiba bukan sulap, maaf sulap merah mana? Tuan Syekh langsung bungkukin menjadi tangga atau pijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk turun. Luar biasa. Berarti Tuan Syekh mulia sebelum lah. Ada ceritanya nih Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika di suatu hari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi jalan-jalan santai, JJS, jalan-jalan santai sama murid-muridnya. Tiba-tiba Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketemu sama pemuda merdesu.
Tahu madesu masa depan suram. Kata Bang Madit itu mah. Waktu musyawarah, madesu, cebong anyut. Dulu main film cebong anyut. Sekarang viral tuh, cebong kampret. Udah biarin, cebong sama kampret nyatu. Iya enggak? Karena apa? Islam satu, bersatu. Yang penting jangan nyalain orang. Kalau nyalain orang mah kita tampol bareng-bareng. Orang disalahin, orang mulidan disalahin. Jangan makin dengerin dia mah. Biarin kita dengerin guru kita. Kalau kata guru kita, kalian ayo. Nakibat, ayo, ratibat, ayo, selawatan, ayo. Lah enak kita yang belakangnya ada an itu. Sampai makanan kan ada an juga. Benar? Tuan saya lagi jalan nih, jalan-jalan santai sama muridnya, tiba-tiba ketemu sama pemuda madesu yang lagi mabok. Maboknya mabok berat. Jalannya selanang selonong. Enggak jejeb. Udah latat, letot. Bahasa mana itu latat-letot? Lagi sepaneng. Tiba-tiba ini pemuda mendesu nanya sama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia tahu, tapi orang dulu walaupun madesu ada sopannya. Dia bilang, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu. Kalau bocah sekarang coba, udah tahu dia ustaz, ya pasti ada wibawanya. Pakai dikata namanya doang. Tom, buset Tom. Udah gitu, lu bocah kemarin lu, lagu jadi ustaz ya. Aki-aki kita doain aja ini mah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Lagu belum mati, lagu buat orang mati kagak. Ampunin nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi jalan, pemuda ini nanya sama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Tuan Syekh, apakah pemuda sepertiku yang rajin, bukannya sempat lagi, yang rajin mabok, apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Tuan Syekh, iya, bisa. Lalu pertanyaan kedua, wahai Tuan Syekh, apakah aku seorang pemaksiat ini, tobatku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Insya Allah pasti bisa. Yang ketiga, wahai Tuan Syekh, apakah aku seperti ini, yang pemabuk, pemaksiat ini, bisa sepertimu yang taat kepada Allah, dan dirimu bisa seperti diriku yang pemabuk dan pemaksiat? Tuan Syekh yang ketiga kagak nanya. Dia langsung sujud sama Allah, nangis. Karena gara-gara pertanyaannya ketiga. Karena apa? Tadi pemuda ini nanya, apakah aku yang nakal ini bisa sepertimu, dan dirimu bisa seperti diriku. Maksudnya apa? Dari cerita ini, di klimaks cerita ini, muridnya bertanya dengan tuan gurunya. Ketika itu Tuan Syekh bangkit dari sujudnya, lalu muridnya bertanya, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa dirimu menangis, guruku? Kenapa dirimu tiba-tiba lemes, lemah, dan langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan Syekh bilang, saya tadi sujud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar tuh kata dia, kata pemuda madesu. Dia yang bejat, dia yang brengsek, dia yang pemabuk, dia yang pemaksiat, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga bisa, aku yang rajin ibadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, besok bisa menjadi pemaksiat dan pemabuk di jalan Allah Subhanahu. Sesungguhnya nasihatnya apa? Ayo, mau kita udah benar mau belum, kita jemput, kita perbaikin diri kita terus. Minimal apa kita biasain, kan kematian kita tergantung kebiasaan kita hidup. Kalau kebiasaan kita dengerin baca manaqib Tuan Syekh, insya Allah matinya lagi dengerin baca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau biasanya kita sering berzikir kepada Allah, insya Allah matinya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Dulu ada tuh kori lagi baca Quran, meninggal. Karena apa? Kebiasaannya qiraatul Quran. Karena kebiasaannya apa? Membaca Al-Quran. Ada lagi imam subuh, dia mati. Jamaah subuh, dia lagi sholat subuh, sebelum kunut dia udah mati.
Apa ini semua? Ini harapan kita agar kita mati dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu husnul khotimah insya Allah. Ujian mah pasti ada, yang namanya malam-malam anak muda, benar nggak? Kata temennya, mendingan lu nongkrong di pos sama gua, ngopi, merokok, nggak ngerokok gua, termimpi itu, temen mau baik banget. Tapi bahayanya buat kita enggak ngaji. Insya Allah ngaji ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man utiyahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah." Kata baginda Nabi, siapa orang yang mau mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kebaikan dunia akhirat, insya Allah salah satu kita. Yang pertama kata Nabi, kalau mau mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, lisanun dzakirun. Insya Allah setiap malam Selasa kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan atau lidah yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca manaqib Tuan Syekh, berarti membaca cerita orang baik.